Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bisa berjumpa lagi di dalam pemberitaan firman Allah, di dalam kita bisa mendengar firman Tuhan. Saya harap saudara bisa tetap sehat di dalam Tuhan. Hari ini saya akan beri judul tentang tertawa bersama dengan Tuhan. Saudara, belakangan ini orang mengatakan mari kita tertawa. Kita bersuka cita, saudara, kita tertawa bersama dengan Tuhan. Kita akan membaca ayat kita di dalam kitab Kejadian di pasal yang ke-18 ayat 14 sampai 15. Karena di sini kita menemukan seorang yang tertawa namanya Sarah. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan pada waktu yang telah ditetapkan itu? Tahun depan aku akan kembali mendapatkan yang engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Saudara, waktu Tuhan bicara kepada Abraham bahwa tahun depan ia akan memiliki seorang anak laki-laki, Sarah yang mendengar atau menguping pembicaraan itu, dia tertawa. Lalu kemudian Tuhan mengatakan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa? Apakah ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Sarah mengatakan, aku tidak tertawa. Tapi Tuhan bilang, enggak, engkau memang tertawa. Kira-kira begitu, saudara. Nah, peristiwa ini jauh sebelumnya, di Kejadian 17 ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan kau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Saudara, sudah sekian lama Abraham belum memiliki anak, padahal Tuhan sudah menjanjikannya. Saat ini umur Abraham sudah 99 tahun. Sedangkan Sarah 89 tahun, ada beda 10 tahun. Nah, saudara, tetapi sampai saat ini belum mempunyai anak. Lalu Tuhan berkata bahwa kamu akan mempunyai anak. Abraham sempat berpikir bahwa ahli warisnya jatuh kepada Ismail. Tetapi Tuhan mengatakan tidak, kepada anakmu dari Sarah, yaitu Ishak. Bahkan Tuhan mengatakan kepada Abraham, namai anak itu Ishak. Saudara, saya ingin melihat kata anak Abraham yang namanya Ishak. Sebab saya berpikir mengapa Tuhan memberi nama anaknya Abraham itu Ishak. Aneh sekali Tuhan memberi nama Ishak. Dalam bahasa Ibrani tulisannya Ishak seperti ini, saudara. Bacanya Yiskak. Tapi kemudian di dalam bahasa Indonesia jadi Ishak gitu ya. Di bahasa Inggris Ishak. Aneh sekali Tuhan memberi nama anak Abraham itu Ishak. Saudara, Ishak artinya dia akan tertawa. Lucu ya. Orang memberi nama seperti itu. Tapi yang ngasih nama ini bukan Abraham. Mungkin kalau Abraham memberi nama mungkin namanya lain. Atau kalau Sarah yang memberi nama mungkin namanya lain. Tetapi ini yang memberi nama Tuhan sendiri. Kasih nama adalah Ishak. Saudara, saya katakan aneh nama ini sebab arti nama ini adalah dia akan tertawa. Kalau Abraham namanya bagus, artinya bagus. Artinya Abraham itu bapa banyak bangsa. Bapa, Ab itu bapa, Ra itu banyak, Am itu bangsa. Jadi bapa banyak bangsa. Sedangkan Sarah itu artinya ratu. Ya. Saudara, Ismail bagus. Ismail itu. Nah, Ismail artinya Allah telah mendengar. Nama yang bagus. Tuhan memberikan nama yang bagus kepada Ismail. Ismail, Allah telah mendengar. Tetapi Ishak, padahal dia anak perjanjian, dikasih nama Ishak, saudara. Anak perjanjian itu namanya Ishak.
dia akan tertawa. Nah, itu yang kita lihat. Kalau bisa namanya anak perjanjian ini Yosua. Itu bagus saudara, Yosua. Yosua itu artinya juru selamat, penyelamat di dalam perjanjian baru. Lalu kalau Yunaninya itu Yesus, saudara. Namanya Yesus. Yesus artinya juru selamat. Tapi kok dikasih nama Ishak yang artinya dia tertawa. Nah, mungkin orang berkata, ya kan karena Sarah tertawa. Di pasal itu tadi kita baca karena Sarah tertawa. Itulah sebabnya disebut namanya Ishak artinya tertawa. Tidak, saudara. Saat Tuhan menyebut nama kepada Abraham itu Ishak, saat itu Sarah belum hamil, belum bicara apa-apa. Sebab Tuhan bicara di pasal 17. Sedangkan Sarah tertawa di pasal 18. Jadi berbeda. Nah, kita lihat ini yang ada bedanya. Jadi saudara, Sarah tertawa atau Ishak diberi nama, anak itu diberi nama Ishak bukan karena Sarah tertawa, tapi Tuhan yang sedang memberikan sesuatu. Hati Tuhan itu senang saat itu saudara, karena janjinya kepada Abraham hendak dinyatakan. Sehingga dalam hatinya Tuhan tertawa dan Tuhan mengatakan, sudah, anak ini aku kasih nama Ishak artinya tertawa. Tuhan yang memberikan nama ini. Nah, ini yang kita bisa lihat. Tuhan ingin Abraham sebagai bapak orang percaya tertawa, keturunan Abraham tertawa dan penuh sukacita dari Tuhan. Sukacita karena janji Tuhan, itu yang ada. Saudara juga Tuhan ingin saudara tertawa. Tertawa di dalam Tuhan. Inilah tertawa yang Tuhan ciptakan. Tuhan ingin kita semua bersukacita, tertawa. Bukan karena tertawa melihat lawak. Ada orang saudara kalau melihat lawak itu tertawa. Orang Surabaya bilang Sri Mulat katanya. Lalu ada yang bilang, oh si ini dia tertawa. Tetapi ini bukan tertawa karena melihat orang yang lucu, pelawak. Zaman dulu ada yang namanya Charlie Chaplin, saudara. Dia suka bikin ketawa orang. Tetapi bukan. Ini adalah dari Roh Kudus. Inilah yang disebut Holy Laughter, saudara. Tertawa kudus. Tertawa yang dari Tuhan. Nah, waktu kita menyukakan Roh Kudus, seringkali Roh Kudus yang di dalam diri kita mengajak kita tertawa. Waktu saudara menyenangkan hati Roh Kudus, waktu saudara taat kepada Roh Kudus, waktu saudara mendengar kata Roh Kudus, dan saudara dengan kuasa Roh Kudus bisa melakukan banyak hal. Roh Kudus akan mengajak saudara tertawa. Roh Kudus akan mengajak saudara kesukaan yang dari dalam saudara. Yang tiba-tiba saudara tertawa, sungguh tertawa terbahak-bahak. Biasanya tertawa yang saya katakan holy laughter itu ada hubungannya dengan janji Tuhan. Sebab Sarah tertawa berhubungan dengan janji Tuhan. Lalu, apakah Ishak lahir nantinya menjadi seorang pelawak? Sebab dia membuat tertawa. Tidak, saudara. Tidak. Bahkan Ishak orang yang serius. Saudara. Jadi bukan itu. Orang yang membuat lawak itu saudara, kalau di dalam Alkitab itu Simson. Nah itu dia. Dia suka ketawa-ketawa, bikin humor, lawak dan sebagainya. Bukan Ishak. Ishak tidak begitu. Saudara. Nah. Di dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-25. Kalau kita baca tentang Simson. Hakim-Hakim 16 ayat 25, ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di tengah mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Saudara, Simson ditangkap oleh orang Filistin, matanya dibutakan, tidak berdaya, dirantai. Lalu kemudian pada waktu orang Filistin mengadakan pesta di kuil Dagon, saudara. Lalu mereka mengundang Simson
Untuk apa? Lawak, membuat lawak. Mentertawakan. Nah itu, membuat banyolan. Saudara, itu yang mereka. Tetapi Simson merangkul tiang penyangga itu dan membuatnya roboh semua. Sehingga semua orang Filistin yang ingin mendengarkan banyolan itu mati semua. Ishak ingin membuat tertawa. Itu muncul dari dalam. Lawak adalah tertawa yang muncul dari luar. Pada waktu saudara melihat pelawak-pelawak yang lucu-lucu, tertawa itu dari luar. Tetapi Roh Kudus akan membuat tertawa dari dalam. Tertawa yang indah. Tertawa yang Tuhan buat. Apa bedanya lawak dengan tertawa? Melawak, saudara, dalam bahasa Ibrani ditulis sakak. Sakak. Ini tertawa karena mencemoohkan. Jadi lawak itu adalah tertawa karena mencemooh. Ya, dicemooh. Sakak. Tertawa yang kita bicarakan, yang disebut juga nantinya saya sebut tertawa yang kudus, holy laughter, itu adalah sakak. Sakak. Bedanya saudara, huruf pertamanya. Yang lawak, melawak atau tertawa untuk mencemooh itu, melawak itu pakai huruf sin, S. Sedangkan tertawa pakai huruf sade. Sade itu beda, saudara. Bilangan nilainya juga beda. Ya, sade dengan sin. Kalau kita lihat, nilainya juga berbeda. Ya, kalau kita perhatikan ini. Saudara, sade itu dari kata sadik. Sade itu sadik, TS itu. Itu artinya benar, adil. Sedangkan sin itu sebetulnya lambang dari gigi, saudara. Ketawa, buka mulut, ketawa, gigi. Tapi sade itu adil, sadik. Kalau ada orang namanya sidik, saudara, itu artinya sebetulnya dia orang yang adil. Sidik, sadik. Nah, saudara, itu perbedaannya. Jadi tertawa yang dari kata sakak itu arti tertawa karena kebenaran. Sedangkan yang melawak tertawa karena mencemooh. Kalau kita lihat di Hakim-Hakim 16 ayat 25, ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak, sakak. Oke. Panggillah Simson untuk melawak, bagi kita sakak pakai S. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak, sakak pakai sade, TS, di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Waktu orang ingin mencemooh Simson dan Tuhannya Simson, waktu orang Filistin itu hendak mencemooh Simson dan Tuhannya Simson, saudara, dia mau mencemooh. Simson tidak mencemooh. Simson bicara soal sadek. Yang dia seolah-olah melawak, tetapi dia cerita tentang kebenaran yang dari Tuhan. Sadik. Saudara, dia tidak terlalu banyak bicara yang lain. Yang orang lain menganggap itu adalah lawakan. Tetapi Simson tidak bicara lawakan. Yang ketawa-ketawa atau lawakan, banyolan-banyolan kosong. Tidak, saudara. Dia bicara sadik. Dia bicara kebenaran. Simson bicara kebenaran. Walaupun ada di kuil Dagon. Di hadapan orang banyak. Mungkin orang lain tertawa, bersorak-sorak. Dan menganggap Simson yang bodoh. Tapi saat itu di tengah-tengah itu Simson bicara sadik. Di saat akhir dari orang Filistin, Simson masih menyerukan kata kebenaran. Orang Filistin mencemooh Tuhan dan Simson. Tetapi Tuhan dan Simson juga menertawakan orang Filistin dengan kebenaran. Dia bicara kebenaran. Waktu itu Simson akhirnya berseru, setelah kata-kata itu Simson berseru kepada Tuhan dalam pertobatannya. Simson bilang, Tuhan,
beri aku kekuatan sekali lagi. Lalu dia mulai tarik itu, tiang itu. Dan tiang itu roboh. Hancur, kuil itu roboh semua. Lalu semua orang Filistin yang ada di dalam mati semua. Sudah lihat, satu hendak menonton pertunjukan lawak dari Samson. Tetapi Samson bicara kebenaran karena Tuhan yang dihina. Tertawa yang diciptakan oleh orang Filistin adalah tertawa yang menghina, meremehkan Tuhan. Sedangkan kita, anak-anak Tuhan, selalu memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Saudara, kita tertawa di dalam kekudusan Tuhan. Kita tertawa dalam kesucian Tuhan. Saudara, ini yang kita lihat. Mengapa Sarah tertawa? Ketika Sarah mendengar ada tamu, 3 tamu itu datang, satunya Tuhan, 2 malaikat, lalu kemudian dia berkunjung ke rumahnya di Mamre, lalu Abraham menyambut dan memberikan makanan, lalu semuanya itu berkumpul di sana, mereka makan. Saudara, pada waktu tamu itu bicara kepada Abraham, bahwa tahun depan kamu akan punya anak. Sarah yang sedang menguping pembicaraan ini sebetulnya nggak boleh, saudara, menguping ini. Menguping di zaman itu sangat tidak boleh. Ada budaya-budaya yang menganggap kalau suami lagi bicara, istri tidak usah dengar jauh-jauh. Tapi kali ini Sarah ingin mendengar, saudara. Sarah tidak boleh menurut aturan, tidak boleh menurut budaya. Tetapi dia coba ingin mendengar, saudara. Waktu dia mendengar hal itu, saudara, Sarah tertawa. Pertanyaan saya, mengapa Sarah tertawa? Saudara, tertawa di mana? Sarah tertawa di dalam hatinya. Kalau di dalam Alkitab TB dikatakan, Sarah tertawa di dalam hatinya. 18 ini, saudara, ayatnya yang ke-12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Dalam hatinya. Terjemahan bahasa Ibrani ditulis dengan kata bekirbah. Bekirbah. Bekirbah dari kerep. B itu artinya di dalam. Jadi artinya bagian dalam, di dalam, bagian dalam, saudara. Jadi Sarah di dalam hatinya tertawa. Hatinya itu, saudara, bagian dalam yang dimaksud. Orang nulisnya inner, inward, saudara. Bagian dalam itu biasanya berhubungan dengan roh. Makanya seharusnya saya tulis rohnya tertawa. Kira-kira gitu. Di sini Sarah tertawa dalam hatinya. Sarah rohnya tertawa. Saudaraku, tertawa baik. Apalagi tertawa yang datangnya dari Tuhan. Sekali tertawa, semua kesulitan hilang. Kalau Tuhan membuat saudara sukacita dan tertawa, itu semua artinya sudah hilang, sudah beres, semua diatur. Orang mengatakan kalau tertawa imun itu bertambah. Sehingga pada waktu kasus virus ini katakan, ayo banyak-banyak tertawa. Sebab apa? Kalau orang sudah stres, marah-marah, lalu kemudian dia mungkin pikirannya pesimis, minta mati, saudara, itu imunnya merosot. Tapi kalau tertawa, tidak. Apalagi kalau tertawa itu datangnya dari Tuhan. Bagaimana bisa membuat Roh Kudus tertawa dan mengajak kita tertawa? Kalau kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau saudara melakukan kehendak Tuhan, kalau saudara setia kepada Tuhan, Roh Kudus itu senang.
Kalau saudara melakukan apa yang dia mau, Roh Kudus itu senang. Kalau Roh Kudus itu senang, Roh Kudus itu rasanya hatinya gembira. Dan saudara akan dibawa gembira oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kalau Roh Kudus yang ada di dalam diri kita senang, maka saudara juga akan senang. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita duka cita, maka saudara juga akan menduka cita. Kalau saudara menduka citakan Roh Kudus, maka Roh Kudus juga menduka cita. Tapi kalau saudara juga membuat Roh Kudus senang, maka Roh Kudus juga akan senang. Dan saudara akan mengalami sukacita yang dari Tuhan. Maka Roh Kudus senang. Apalagi kalau kita bertindak. Pernahkah saudara membuat pimpinan saudara tertawa? Wah, mungkin saudara punya pimpinan itu tertawa. Saudara? Ya, saya pernah saudara. Suatu waktu, pada waktu saya mengajar mahasiswa saya kasih tugas baca Alkitab. 6 bulan itu perjanjian lama. Kejadian sampai Maleaki itu selama 6 bulan. Lalu mahasiswa itu lapor sama ketuanya. Ketuanya itu Pak Ishak Lewi Santoso, saudara. Saya bilang Om Ishak Lewi. Saudara, dia ketawa, dia datang ngadu, lalu pada waktu saya menghadap, dia bilang ke saya, "Nip," dia bilang saya, "jangan suruh mahasiswa banyak baca Alkitab, 3 pasal saja." Mereka ngeluh sama saya sambil ketawa, dia ketawa. Saya tahu ketawanya itu adalah nggak apa-apa. Kamu nyuruh baca Alkitab tuh nggak apa-apa, itu bagus. Tapi dia memberikan masukan tentang mahasiswa. 3 pasal saja. 3 pasal baca Alkitab, 3 jam berdoa. Ya om. Tapi dianya ketawa, ngekek terus sudah. Ngekek terus ketawa, saudara. Ketawa itu bukan ketawa apa ya? Bukan ketawa saya bikin lucu atau bukan ketawa cerita humor-humor, bukan. Dia ketawa tentang hal itu. Saya lihat ketawanya itu ketawa yang baik, ketawa yang bersih, saudara. Ketawa yang bersih, saudara. Artinya ketawa yang baik. Nah, saudara lihat dia ketertawa. Karena apa? Ngelihat sikap saya untuk menekankan mahasiswa baca Alkitab. Artinya dia senang. Tapi dia harus bicara seperti itu, saudara. Oh, saudara, ada banyak kadang-kadang kita bicara membuat orang tertawa. Ada tertawa yang manis, saudara. Nah, Abraham tidak mendengar Sarah tertawa pada waktu Sarah tertawa. Sebab dia tertawa di dalam hatinya. Tetapi Tuhan dengar. Nah, Alkitab TB menulisnya tertawa dalam hatinya. Tuhan berkata kepada Abraham, "Mengapa Sarah ketawa? Sungguhkah aku melahirkan anak? Sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua?" Gitu. Mengapa Sarah tertawa? Sehingga dia berkata, "Sungguhkah aku melahirkan anak sedangkan aku telah tua?" Saudara lihat, pertama Sarah tertawa. Oke, Sarah tertawa dulu ya. Ingat, tertawa dulu. Setelah itu dia berpikir baru, "Sungguhkah aku melahirkan anak sedangkan aku telah tua?" Tadi saya katakan Sarah tertawa, rohnya tertawa dulu, lalu berpikir akalnya. Bukan akalnya baru tertawa. Tidak, ini kita tidak bicara akal dulu tertawa. Misalnya akalnya dulu si Sarah tuh mikir, "Ya aku kan udah tua ya, masa bisa melahirkan anak?" Lalu dia ketawa. Tidak, saudara. Dia ketawa dulu baru mikir. Nah, apa bedanya di sini? Kita lihat roh dengan akal, saudara. Sarah tertawa, itu rohnya yang ketawa. Itu dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan. Tuhan tertawa, Sarah tertawa, saudara. Tuhan senang dan Sarah juga ketawa, saudara. Lalu otaknya mikir, "Akan birahikah aku setelah aku sudah layu?" Ketika Tuhan membuatnya tertawa, akalnya bicara.
akalnya seolah-olah membantahnya, saudara. Akalnya seolah membantahnya. Tidak, saudara. Akal tidak boleh, akal harus tunduk kepada roh. Ketika Tuhan membuatnya tertawa, lalu akalnya bicara. Akalnya seolah-olah membantahnya. Jadi bukan akal dulu baru ketawa. Jadi ini bukan, jadi Sarah itu tertawanya bukan mengejek atau tanda tidak percaya. Banyak orang berpikir, mengapa Sarah tertawa? Apakah Sarah sedang mengejek perkataan malaikat Tuhan atau perkataan Tuhan itu? Tidak, Sarah tidak. Apakah Sarah tidak percaya bahwa dia akan punya anak di usia tuanya? Juga tidak. Juga tidak. Jadi Sarah ketawa bukan karena dia mengejek, Sarah ketawa bukan karena tidak percaya, saudara. Itu ketawa yang otomatis, ketawa yang spontan, ketawa yang tiba-tiba yang dibuat oleh roh. Pernah nggak saudara nggak tiba-tiba ketawa, nggak ada apa-apa saudara, ketawa sampai saudara ketawa geli. Kalau dipikir baru saudara mikir, apa yang saya ketawain ya? Saudara, apa yang saya ketawain? Kok saya tiba-tiba ketawa, saudara? Jadi Sarah bukan karena tidak percaya dia tertawa itu. Itu tertawa yang dari dalam. Makanya ditulis dari dalamnya. Itu tertawa yang Tuhan buat. Tuhan tertawa, Sarah dengar dia tertawa. Lalu kemudian Tuhan mengatakan, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Atau terjemahan lain mengatakan, tidak ada hal yang terlalu sulit bagi Tuhan. Ada enggak yang sulit bagi Tuhan? Coba saudara pikir, adakah hal yang sulit bagi Tuhan? Enggak ada. Ada tidak perkara yang sulit bagi Tuhan? Ada enggak perkara yang saudara rasa sulit sekali? Setelah saudara serahkan kepada Tuhan itu sulit? Tidak. Tidak ada perkara yang sulit. Kadang-kadang saya melihat ada orang mengalami kesulitan luar biasa. Dengan hutang yang besar, kesulitan luar biasa. Sampai saya berpikir, mana mungkin. Apakah ada perkara yang sulit bagi Tuhan? Tidak ada. Sekarang di hadapannya, Sarah sudah 89 tahun, Abraham 99 tahun, rahim Sarah sudah mati, lalu dia punya anak. Ilmu kedokteran manapun tidak akan bisa mengerjakannya. Tetapi Tuhan mengatakan tidak ada hal yang terlalu sulit bagi Tuhan. Kita lihat teks Ibrani ya. Kata ini ditulis dalam teks Ibrani, Hayipale ma Adonai. Yahweh, saya baca Adonai ya saudara. Adonai itu artinya Tuhan. Hayipale ma Adonai. Terjemahannya, kira-kira di dalam diri Allah sendiri ada perkara yang menakjubkan. Wonderful. Jadi saudara, Tuhan berkata kepada Abraham, dalam diri Tuhan sendiri ada banyak hal yang menakjubkan. Kira-kira pada waktu Tuhan berkata kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa? Nah, dan berkata, sungguhkah aku telah akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Oke. Lalu, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ini saya ganti. Di dalam diri Allah ada banyak perkara yang ajaib. Ada banyak perkara yang wonderful. Di dalam diri Tuhan ada banyak perkara-perkara yang wonderful. Di dalam diri Tuhan ada banyak perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa. Nah, mengapa saya terjemahkan demikian? Karena bentuk teksnya itu nifal. Nifal itu bentuk yang bisa bentuk pasif, tetapi bisa bentuk refleksif. Nah, ini nifal refleksif untuk diri sendiri. Sehingga saya ambil begitu. Nah, bahwa
ada perkara-perkara yang indah, yang menakjubkan di dalam diri Tuhan. Saudara, kalau saudara mengenal Tuhan, mengenal hati Tuhan, mengenal pikiran Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik, maka di dalam diri Tuhan itu ada banyak perkara-perkara yang indah, ada banyak perkara-perkara yang menakjubkan, ada banyak perkara-perkara yang luar biasa, saudara. Perkara yang luar biasa. Saudara akan kagum, dan kagum. Di dalam diri Allah ada banyak perkara yang indah dan menakjubkan. Kalau saudara pergi ke satu tempat, orang bilang katanya, di Dubai banyak hal-hal yang modern, yang indah-indah, yang menakjubkan. Yang tidak ada di negara lain. Oh, ayo kita ke Dubai, orang bilang. Oh, di Cina ada juga perkara-perkara yang menakjubkan. Ayo kita ke Cina. Mungkin ada mengatakan lagi di mana? Di Israel atau di mana lagi tempat ada perkara yang menakjubkan. Waktu lihat betul-betul menakjubkan. Betul-betul indah. Pemandangan yang indah. Dunia modern yang indah. Saudara, orang bilang, wah di Tokyo itu sampai malam aman. Wah, jalanannya bagus, bersih, menakjubkan. Tapi dalam Tuhan lebih dari itu. Dubai, satu negeri padang gurun, dirubah, diciptakan menjadi satu negeri yang bagus, modern. Tapi di dalam Tuhan lebih dari itu. Ada banyak yang menakjub. Sehingga saudara mengatakan luar biasa. Padahal kalau saudara mengerti hal itu. Dan saudara mau duduk diam di kaki Tuhan. Dan saudara mau memandang firman-Nya. Saudara mau melihat Tuhan. Saudara mau memandang wajah Tuhan. Maka saudara akan menikmati a wonderful. Saudara akan menikmati perkara yang heran. Saudara akan menikmati perkara yang ajaib. Saudara akan menikmati sesuatu yang luar biasa. Di dalam diri Allah ada banyak perkara-perkara yang indah. Menerbitkan anak dari rahim yang mati itu indah. Membangkitkan orang mati itu indah. Perkara yang menakjubkan. Tapi masih banyak lagi perkara yang menakjubkan. TB menerjemahkan tidak ada yang mustahil. Sebab saudara, di dalam diri Tuhan ada banyak yang ajaib. Ajaib dan ajaib. Saudara ingat, Yesaya berkata, Yesaya 96. Ingat, salah satu nama Tuhan adalah ajaib. Namanya diberi orang, namanya disebut orang, bicara. Allah yang perkasa, penasehat, ajaib. Sama, katanya sama. Pele, artinya ajaib. Tadi juga Pele, saudara. Di ayatnya saya buka lagi, saudara. Di sini Pele, ya. Hayit pale itu dari kata Pele, sama. Ayatnya dengan di Yesaya 96 itu. Di dalam Tuhan ada banyak perkara yang mengherankan. Saudara, dalam Tuhan indah. Di dalam Tuhan ada perkara. Alami kehidupan yang indah dan ajaib. Alami. Alami kehidupan yang indah dan ajaib. Bukan nanti di sorga. Tapi di dunia ini, saudara, alami. Jangan pikiran kita bahwa keindahan ajaib itu adalah kalau usaha kita maju, kalau sakit kita disembuhkan. Ada perkara yang lebih lagi dari itu, saudara. Lebih indah lagi. Pandangan kita terlalu pendek, terlalu sempit. Karena kita hanya melihat di faktor kesembuhan hanya itu. Padahal banyak hal yang ajaib. Banyak sekali yang wonderful, saudara. Banyak sekali yang wonderful. Ikut Tuhan itu indah. Ikut Tuhan itu indah sampai kekal, saudara. Sampai kepada kekekalan. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Allah? Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Allah? Terjemahan baru mengatakan sesuatu.
Tapi saudara, dalam bahasa Ibrani tidak ada kata sesuatu. Sebab Ibraninya hayipale ma'adonai dafar. Dafar. Dafar itu artinya perkataan ya, ucapan. Saudara, ucapan, perkataan. Terjemahan baru menerjemahkan sesuatu. Tadi saya katakan tidak ada kata sesuatu harusnya. Sebab ditulisnya adalah dafar. Nah, dafar siapa? Ini dafarnya Tuhan, ucapan Tuhan. Ucapan yang keluar dari ekspresi Tuhan. Jadi Tuhan sendiri nih ngomong sama Abraham. Bukan orang ngomong tentang Tuhan. Kalau saya ngomongin tentang Tuhan. Tapi ini Tuhan sendiri yang ngomong kepada Abraham. Dia ngomong, dia bicara bahwa dia mengatakan di dalam diri Allah, maksud di dalam diri aku ini Tuhan, ada banyak perkara yang indah. Ada kata dafar. Di dalam diri Allah, di dalam diri aku, ada perkara yang indah-indah. Saudara, lihat. Itu berarti apa? Ekspresi. Kalau saya ngomongin tentang Tuhan, ngomong tentang yang lain kan lain, beda. Ini Allah sendiri yang ngomong, berarti ini ekspresi Tuhan yang diberikan, ditampilkan kepada Abraham. Ekspresi dari hati Tuhan. Adakah perkataan Tuhan yang mustahil? Dafar ini ekspresi Tuhan. Tuhan lagi senang terhadap Abraham. Wah, saudara, Tuhan lagi senang terhadap Abraham. Saya juga pengen tertawa, saudara. Tertawa dari Tuhan. Saya senang lihat ini, saudara. Tertawa. Hatiku lagi tertawa dengan Tuhan, saudara. Tuhan lagi senang terhadap Abraham. Sehingga mengajaknya tertawa. Saudara lihat, tertawa. Ini seperti humor yang Tuhan ciptakan. Allah ingin Abraham terkejut lalu tertawa, saudara. Allah ingin Abraham terkejut lalu tertawa. Tuhan ingin saudara tertawa bersama Abraham dan Sarah. Waktu dia cerita, ada banyak. Waktu Abraham dibilang, tahun depan kamu punya anak. Abraham mungkin lagi bingung, saudara. Sarah ketawa. Tuhan dalam hati, saudara, dia ketawa. Waktu bilang, Sarah bilang tentang mana mungkin katanya. Saudara, sambil dia ketawa-ketawa si Sarah. Saudara, Tuhan bilang di dalam diri aku ini. Ada banyak perkara yang indah-indah. Ada banyak perkara yang luar biasa. Ada banyak perkara yang wonderful. Ada banyak perkara yang indah dan luar biasa. Saudara, Abraham dengerin. Dan Abraham ingin masuk di dalamnya. Hari ini, saudara, mari masuk di dalam wonderful-nya Tuhan. Saudara masuk dalam tertawanya Tuhan. Saudara masuk dalam tertawanya Tuhan. Tertawalah bersama dengan Tuhan. Saudara tertawalah bersama dengan Tuhan dan nikmati Tuhan. Saudara akan mengalami satu yang indah. Ketawa dengan Tuhan. Abraham serius. Tapi Sarah tertawa. Dia kena strumnya Tuhan, kira-kira, saudara. Sarah tertawa karena perkataan Tuhan. Kita bisa memahami hati Tuhan. Bagaimana Tuhan ingin kita senang. Saudaraku, bagaimana Tuhan ingin kita senang. Tuhan tidak ingin saudara susah. Mari saudara tertawa dengan Tuhan. Mari saudara tertawa mari saudara kita tertawa bersama Tuhan. Paulus kalau doa, saudara, dia mengatakan, aku bersuka cita di dalam doaku. Sambil dia doa, sambil dia tertawa dan sukacita. Itu Rasul Paulus, dia tertawa dalam doanya, dia tertawa di dalam doanya. Dia bersuka cita. Doa seperti itu, saudara, yang membuat mata rantai itu lepas. Itulah sukacita dari Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan pada saudara, di dalam Tuhan ada banyak perkara-perkara yang indah. Sedangkan Daud bagaimana? Dia melampiaskan kesukaannya itu dengan menari-nari, menyanyi, bermazmur. Dia melompat-lompat bagi Tuhan. Sukacita dan Tuhan senang. Saudara, itu indah.
Saya rindu mengalami hal ini lagi, saudara. Kalau bisa dari Tuhan, sukacita yang seperti ini. Dulu pernah saya ngalamin, saudara. Pada waktu saya sedang merenungkan Alkitab, saya ingat saya sedang membuka surat Galatia. Pada waktu saya sedang membuka surat Galatia, saudara, saya ngerasa, saudara, jantung saya itu ada yang tepok, saudara, tok gitu. Saya terlompat dari tempat duduknya dan saya menari-nari. Saya senang luar biasa. Saya seperti ketawa di kamar sendirian, saudara. Terus menari-nari. Itu benar, saudara, kerasa. Ini jantung ini ditepok begini, saudara. Dan saya itu terloncat, saudara. Betul, lagi duduk saya terlompat. Dan saya menari-nari, saya sukacita, ketawa, saudara. Sungguh, itu saya ngalamin ketawa yang dari Tuhan. Saudara, indah. Saudara, ketawa yang dari Tuhan pada waktu sendirian. Ya, berapa kali Tuhan juga mengajak saya ketawa. Saya ingin ketawa lagi, saudara. Tapi biasanya karena kita taat sama Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan membuat kita tertawa. Dan itu penuh kesukaan. Kalau saudara tertawa dengan Tuhan, saudara akan rasa indah. Mengapa Sarah menyangkal bahwa ia tertawa? Sarah mengatakan di dalam ayat 15, aku tidak tertawa. Aku enggak ketawa. Saudara, sebab Sarah takut. Takut apa? Takut disalahkan. Sebab ia sudah menguping pembicaraan orang lain. Jadi kalau Sarah mengatakan dia tertawa, kenapa kamu menguping pembicaraan orang? Itu akal, itu budaya. Memang enggak etis katanya. Apalagi budaya pada waktu itu, saudara, budaya orang Semit, tidak boleh. Istri tidak boleh ikut-ikut dan istri jauh-jauh. Lalu apakah Tuhan menyalahkan Sarah karena tertawa? Tidak. Tuhan tidak mengatakan, hei Sarah, kamu jangan tertawa. Tidak. Tuhan menyalahkan Sarah karena ia bohong. Karena Sarah mengatakan aku tidak tertawa. Tuhan ingin Sarah menjawab, ya aku tertawa. Tapi akalnya Sarah mengatakan, kok ngomong gitu? Tuhan ingin Sarah berkata, sebab Tuhan sendiri yang ciptakan. Sarah takut dengan budaya yang ada saat itu. Tetapi Tuhan lebih dari budaya. Tetapi Tuhan lebih dari budaya. Seringkali manusia dikekang oleh budaya, oleh adat istiadat, sehingga mengalahkan kebenaran Tuhan. Di beberapa tempat, adat istiadat mengalahkan kebenaran. Adat istiadat jauh di bawah daripada firman Allah. Seringkali manusia juga dikekang oleh akal, sehingga mengalahkan kebenaran. Kebenaran Tuhan harus tertinggi, mengalahkan siapapun, baik budaya maupun akal. Saya kasih contoh yang kalau kita pikir tidak etis. Ya menurut adat istiadat atau budaya juga tidak etis. Suatu waktu ada acara penghiburan di rumah orang yang sedang berkabung karena kematian. Tetapi aneh, saudara, di dalam perkabungannya itu tidak ada tangisan, tidak ada ratapan. Yang ada nyanyi-nyanyi, saudara. Nyanyi bersuka cita, saudara, nyanyi-nyanyi. Oh giranglah, oh giranglah, saudara. Terus sebentar lagi nyanyi lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Terus nyanyi lagi, soraklah, haleluya. Saudara, nyanyinya itu, saudara. Orang bilang, ada apa ya? Pesta. Itu pesta. Padahal bukan pesta. Orang lagi berkabung. Lalu orang bilang aneh.
Aneh. Tidak sesuai adat. Tidak sesuai kebiasaan. Harusnya ada yang mati itu nangis. Kalau kurang, sewa orang menangis. Peratap. Kehilangan. Tapi ini kok malah nyanyi-nyanyi. Aneh. Tapi pada waktu ditanya, kenapa kamu seperti itu? Mereka jawab, yang mati ini orang percaya. Orang kudusnya Tuhan. Dia ini mau mati lalu mau masuk sorga. Masa saya harus tangisi? Kalau saya tangisi kan berarti saya ngelarang dia bertemu dengan juru selamatnya di sorga. Saya harus mengiringinya dia masuk sorga. Itulah sebabnya kami menyanyi supaya mengiringi. Tapi saudara, bagi yang lain bilang aneh. Ya kadang-kadang seperti itulah saudara. Tapi kalau kita percaya, ya kita tidak bisa menyalahkan. Cuman kadangkala adat memang seperti itu, saudara. Ekspresi hati Tuhan menyentuh hati Sarah, sehingga Sarah tertawa. Pada saat Tuhan berbicara kepada Abraham, Abraham percaya. Saat Tuhan berjanji, janjinya diamini, saudara. Sehingga hati kita dipenuhi ketawa. Kalau Tuhan janji, saudara mengatakan, ya Tuhan, amin Tuhan, yes Tuhan. Ini tertawa karena Tuhan ingin berbagi kesenangan hatinya kepada Abraham. Bahwa saat inilah, waktu inilah, tahun depan inilah, kamu dapat janji aku, yaitu anak namanya Ishak. Kamu tertawa boleh sekarang, tertawa. Mazmur 126 ayat 1-4, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang lagi bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Kita bersorak karena kita mengalami perkara besar dari Tuhan. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Tuhan berkata nama anak ini Yiskak. Nama anak ini Yiskak. Yiskak itu dari huruf Y, Yot, ditambah Sakak. Sakak artinya tertawa. Sehingga Yitzkak artinya dia akan tertawa. Siapa dia ini? Dia ini bisa Tuhan karena Tuhan tertawa. Bisa juga Sarah. Bisa juga Abraham. Bisa semua orang yang mendengar itu tertawa. Semua tertawa. Kejadian 21 ayat 56. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Sudah lihat? Sarah mengatakan Allah telah membuat aku tertawa. Allah telah membuat aku. Betul saudara? Tadi saya katakan tertawanya Sarah itu karena Allah yang buat. Bukan karena tidak percaya, bukan karena ejekan, tapi karena Allah yang membuat. Sarah mengatakan Allah telah membuat aku tertawa. Sehingga dia tertawa. Jadi itu bukannya tertawa yang dari manusia, tetapi dari Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada aku, ciptakan kepadaku tertawa dari Engkau. Saya yakin saudara yang berbaring sakit, saya yakin saudara yang lagi lemah hari ini, saya yakin saudara yang lagi lesu dan sedih hari ini oleh berbagai peristiwa. Kalau saudara mendapat tertawa dari Tuhan hari ini, saudara akan dilemparkan oleh Tuhan untuk menari-nari dan terangkat. Saudara akan menemukan satu hal yang indah. Saudara katakan kepada Tuhan hari ini, Tuhan aku mau Tuhan, berikan aku tertawa dari Engkau Tuhan. Tuhan berikan aku Tuhan, aku ingin mengalami ketawa bersama dengan Tuhan. Kalau saudara ketawa dengan Tuhan, saudara akan terus ketawa
tertawa dan saudara akan merasakan sesuatu dan semuanya akan dipulihkan oleh Tuhan. Itu namanya holy laughter, saudara. Ketawa di dalam Tuhan. Dan saya pernah melihat orang tertawa seperti itu. Oh, alangkah indah ketawanya, saudara. Kita minta Tuhan, aku rindu ketawa lagi darimu, Tuhan. Aku rindu lagi tertawamu, Tuhan. Berikan aku sukacita dari Engkau, ya Tuhan. Saudara, Tuhan mengajak Sarah tertawa. Dan Sarah menularkan kepada orang lain. Setiap kali mendengar kata nama Yiskak, semua orang tertawa. Ini tertawa dari Tuhan. Ini tertawa bukan karena lelucon, tetapi ini tertawa karena Tuhan. Ini tertawa karena firman Tuhan. Ini tertawa karena kudus. Tuhan juga ingin mengajak saudara dengan saya tertawa. Mari saudara kita tertawa bersama Tuhan. Mari saudara tertawa bersama Tuhan di dalam Roh Kudus. Oh haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara serukan di dalam doa saudara. Angkat hati saudara kepada Tuhan. Saudara berdoa kepada Tuhan. Serukan hari ini saudara. Katakan di dalam hati saudara kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah Allah kami. Tuhan, beri aku tertawa. Beri aku tertawa. Tertawa karena Roh Kudus. Tertawa karena Roh Kudus. Tertawa karena Tuhan yang membuatnya itu tertawa. Dan saudara akan bersuka cita di dalam Tuhan. Oh haleluya, haleluya saudara. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Sambil saudara kita akan menyanyikan satu nyanyian. Senang, selalu senang. Oh senang, selalu senang. Saudara bersuka cita. Saudara angkat hati saudara. Jangan biarkan saudara murung supaya Roh Kudus tidak murung. Jangan biarkan saudara sedih supaya Roh Kudus tidak sedih. Tapi saudara tertawa. Buat hati saudara senyum hari ini. Buat hati saudara senyum hari ini. Senyumlah kepada Tuhan. Coba saudara buat wajah saudara senyum. Mari saudara buka bibir saudara untuk senyum kepada Tuhan. Kita nyanyi nyanyian ini. Senang selalu senang, oh senang selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku, selamanya Tuhan sertaku. Senang selalu senang. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, senang selalu senang. Senang selalu senang. Oh senang selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku, selamanya Tuhan sertaku. Senang selalu senang. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, senang selalu senang. Senang selalu Tuhan beri kepada kami Tuhan. Senang kesukaan, tertawa dalam roh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan hamba-Mu ingin Tuhan ada lagi kesukaan dan tertawa di dalam Engkau. Tuhan curahkan tertawa yang kudus kepada anak-anak-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Kau turunkan Tuhan. Tertawalah bagi Tuhan. Tertawalah bagi Yesus. Tertawalah saudara kepada Tuhan. Tertawalah, sukacitalah. Sukacitalah di dalam Tuhan. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi. Oh giranglah, amin. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah.
Terima kasih Bapa di sorga buat semua yang Kau berikan bagi kami. Hati kami penuh sukacita dari Engkau. Kami ingin mengalami kesukaan yang indah dari-Mu Tuhan. Kami ingin mengalami ketawa bersama-Mu lagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, berikan kepada jemaat-Mu ketawa yang kudus Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya, berikan kesukaan. Kiara masika ramata karabaraba. Glory sungguh, glory, glory, glory. Glory bagimu Tuhan Yesus, glory bagimu Yesus, glory Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu, berikan sukacita. Terima kasih banyak Bapa, hamba-Mu mohon kepadamu Tuhan, biar selalu Engkau memberkati jemaat-Mu. Karena kami tahu di dalam Engkau, di dalam diri-Mu Tuhan, ada banyak perkara-perkara yang ajaib, yang indah. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Pimpin Tuhan, berkati umat-Mu, berkati mereka. Mereka kuat di dalam Engkau, sehat di dalam-Mu. Berkati usaha mereka Tuhan, cukupi di dalam Engkau ada banyak perkara yang indah. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami akhiri ibadah hari ini Tuhan, dengan Engkau ya Bapa selalu menyertai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai sekarang sampai selama-lamanya demi nama Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyi nyanyian terakhir, menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberikan kemenangan kepada saudara. Amin.